Halo, selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya, Songki Hartanto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai eh, surat edaran yang baru ya, mengenai THR dalam rangka masa pandemi coronavirus 2019. Ya, ini surat edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M garis miring 6 garis miring HI titik 00 titik 01 garis miring 5 garis miring 2020. Di sini ada beberapa poin, yaitu kita masuk ke poin 1, yaitu memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita bisa memastikan bahwa perusahaan membayarkan THR keagamaan kepada seluruh pekerja atau buruh sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua adalah dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka ada solusinya, yaitu yang pertama harus ada proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Ya, proses dialog tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Ya, jadi antara pengusaha dan pekerja harus ada pertemuan bipartit ya. Kemudian dengan membahas memaparkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan ya. Ya tentunya sih laporan keuangan yang berjalan ya, tahun berjalan ya, yang belum dilaporkan ya. Kalau yang sudah dilaporkan kan 2019 ya, sudah disahkan. 2019 kan belum ada COVID, jadi ya sebaiknya sih 2019 dan 2020 yang Q1 ya. Kemudian pada dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal antaranya. A. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, saya ulangin, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Nah, ini opsi 1 bertahap ya. Kemudian B, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan. Ya, bahasanya di sini penundaan ya, bukan penangguhan atau bukan pembatalan ya. Sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Ya. Jadi yang pertama dilakukan bertahap ya, dikeluarkan misalkan 50%, 20%, kemudian sisanya di waktu yang ditentukan itu. Kemudian yang B ini adalah dilakukan penundaan, tetapi misalkan nanti di bulan Agustus dibayarkan penuh, misalkan seperti itu ya. Atau yang C, waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Nah, selain poin A dan B tadi, opsi A dan B, nah maka harus ada kesepakatan mengenai waktu pembayaran dan cara pengenaan denda. Gitu. Jadi ada sanksinya apabila tidak menepati. Kemudian yang poin 3, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh sebagaimana tersebut pada angka 2 tadi dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat. Ya, jadi kesepakatan bipartit tersebut ditandatangani ya, kemudian
dilampirkan laporan keuangan yang dipaparkan tadi di laporan bipartit, di meeting bipartit. Nah, kemudian dilaporkan kepada Disnaker, ya, Disnaker kabupaten. Ya. Kemudian yang poin 4, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan dan denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dibayarkan pada tahun 2020. Jadi koridornya adalah penundaannya tidak lebih dari 2020, gitu ya. Nggak boleh dibayarkan 2021, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu isi dari inti surat edaran ini. Semoga bagi teman-teman rekan pekerja ya, ini bisa dapat berguna penjelasannya dan mendapatkan insight atau ide untuk melakukan bipartit dengan perusahaannya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.